Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya para hadirin dan juga Bang Dame. Kita kembali lagi ke live IG Swaguru Self Inquiry and Philosophy. Dan seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang menarik, tema-tema yang sebenarnya karena telah dibantu oleh judul dari live IG ini, Self Inquiry and Philosophy. Sebenarnya kita dibebaskan untuk membahas apa aja. Itulah enaknya kalau kita masukin kata filsafat di dalamnya. Kita bisa bahas apa aja. Kasih aja judul philosophy, udah itu temanya apapun itu. Gitu pun juga self inquiry, meskipun kita membahas apapun tapi dia selalu harus ada hubungannya dengan self itu sendiri, dengan yang berefleksi. Jadi artinya kita kalau bahas suatu tema, suatu topik di sini, kita membahasnya dari sisi filosofi dan juga harus bisa mencari refleksinya. Kita harus bisa berefleksi dari apa yang kita bahas secara filosofis itu. Artinya kita harus melihat diri kita di situ. Nah, di sini sebenarnya mungkin untuk malam ini temanya lebih ke praktis ya, tapi juga ada landasan teoritisnya gitu, landasan filosofisnya, yakni tentang flowing ya Pak, flowing, Bang Damai. Flowing. Jadi ini menarik gitu, karena ya sepertinya udah banyak juga yang sering mendengar kata-kata flowing, flow, go with the flow. Udah ngeflow aja gitu ya, ngeflow aja katanya gitu ya. Atau bahasa Indonesianya ya mengalir aja gitu. Atau ya udah nanti kita lihat nanti aja, kita berikan apa ya namanya flowing lah gitu kan, dari katanya flowing. Tapi flowing ini sendiri sebenarnya inherent di dalam kata-katanya, at least dalam bahasa Inggris ya, itu mengandaikan adanya keterkaitan dengan waktu gitu, setidaknya dalam konotasinya dalam fisika gitu. Flowing, rate of change, kalau kita bilang air itu mengalir artinya bagaimana air itu berubah setiap waktunya. Tapi ternyata nanti mungkin yang akan menjadi misterinya adalah flowing ini sepertinya seolah-olah menghapus waktu. Jadi paradoksnya di situ. Apa ya? Jadi di dalam katanya ada unsur waktu, tapi pada saat kita masuk dalam state itu ternyata tidak ada waktunya. Atau bagaimana? Jadi ya flowing ini sebenarnya karena dia mengalir, kayaknya maknanya pun juga mengalir. Fluid gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami maksud flow ini apa. Ya, secara sederhana, maksudnya secara umum ya. Flow itu kan ya dari psikologi pertama kali dipaparkan oleh siapa? Mihaly siapa lah gitu. Csikszentmihalyi, psikolog ya dari Mihaly, ya itu, psikolog. Iya. Dan dia pokoknya pada sederhananya dia mengatakan itu kondisi state yang produktif lah, yang orang produktif, orang-orang yang mau berkarya harus berada pada kondisi itu. Jadi ya kita kan pingin banget nih produktif, apalagi di masa pandemi ini. Bagaimana caranya bisa mencapai state of flow itu gitu. Jadi kita mulai dari situ aja, paling sederhana dulu. Oke Bang Arif, terima kasih. Ya, kita teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ini, dan nanti juga kalau ingin lebih memperdalam bisa nonton rekamannya. Kita angkat tema flowing itu karena kemarin kita diskusi ya Bang Arif ya. Jadi ada teman kita namanya Gilang, dia lagi baca buku Iqra ini ya, buku Iqra. Jadi saya dibilang waktu itu, kamu coba mengajukan pertanyaan
terus nanti kamu baca di hati, Bismillah, ya bukalah, ketemulah halaman 130, mencapai titik flow sebagai momen produktivitas paling tinggi gitu. Nah dia merasa excited terus, nah rasanya perlu kita bahas nih gitu. Karena zaman sekarang ini kan orang itu pingin produktif tapi masih terbiasa dengan target-target. Sekarang zaman pandemi ini, ya kalau perusahaan mau bikin target apa gitu kan, semuanya banyak beradaptasi gitu. Nah akhirnya kita kembali lagi kepada sifat alam, Arif. Sifat alam itu sebetulnya flowing gitu. Dia tidak akan memaksakan sesuatu yang belum waktunya gitu. Nah cuman kita secara collective consciousness teman-teman itu seperti dikondisikan untuk saya mau ini gitu. Tapi pada akhirnya sesuatu terjadi memang pada saatnya gitu. Nah ini gimana itu Bang Arif? Jadi tidak mungkin sesuatu itu manifest tanpa momentumnya pas gitu. Jadi toge itu kalau numbuh, itu kalau dipaksa, dikarbit, nah itu dia cepat mati gitu. Hidup itu sebetulnya kalau kita perhatikan pelan-pelan, hidup irama kita, kalau sesuatu yang kita paksa, dia prematur, oke cepat jadi, tapi dia cepat hancur gitu. Nah kemudian kalau terlalu lelet juga jadi bosan gitu, ataupun jadi kita jadi merasa stuck gitu. Nah titik temu antara kita tetap jadi akhirnya nanti gini Bang Arif, kita bukan mau mencapai target tujuan, tapi kita mempersiapkan diri agar itu manifest gitu loh. Jadi waktu itu pernah juga mendengarkan podcastnya Bapak Sandiaga Uno yang sekarang jadi menteri sebagai pengusaha. Beliau bilang gini Bang Arif, sesungguhnya orang kalau bilang saya sukses sebetulnya gini, saya mempersiapkan aja, mempersiapkan diri, mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan diri itu bisa fisik kita, mentality kita, secara fisik juga ada yang kita siapkan, lingkungan, tahu-tahu manifest gitu. Jadi flow itu lebih kurang begitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu yang disebut nge-flow atau flowing itu, dia berarti sudah menyadari kemampuannya di satu sisi, tapi pada saat yang sama dia men-challenge dirinya gitu loh. Makanya akhirnya sampai jadi satu analisa psikologi Bang Arif, flowing ini. Ya, jadi buku ini buku serius teman-teman. Judulnya itu Flow di bahasa Inggris. Kalau teman-teman klik di Google ya, klik Flow gitu, Mihaly gitu, itu ada buku serius tuh tentang itu. Nah kenapa? Karena orang kalau bekerja hanya dengan target, dia tidak menikmati proses kekiniannya Bang Arif. Iya. Jadi, aduh kok belum dapat ya, atau kok belum dapat. Ternyata begitu sudah dapat pun, ya oke, dia bahagia, dia senang sebentar, tapi setelah itu, ya gini doang, dia bikin target lagi, dia bikin ribet lagi. Nah, flowing ini teman-teman ingin memberikan kita satu perspektif. Sebenarnya bukan perspektif baru sih, perspektif yang lebih natural gitu, yang lebih sesuai dengan nature-nya manusia dan juga nature-nya alam. Jadi kalau sekarang ini nggak kita bahas kemarin waktu di diskusi Bang Arif ya. Flowing itu titik temu antara kehendak manusia dengan kehendak semesta. Nah, titik temunya itu namanya nge-flow. Ah, gitu. Betul. Sebetulnya intisari dari pasrah atau Islam kalau dalam bahasa religius, pasrah itu bukan pasrah itu putus asa ya. Jadi bukan pasrah ya udah deh. Nah kalau itu kan di dalam nggak bahagia. Nah flowing ini teman-teman itu, makanya dia produktivitas tingkat tinggi. Satu sisi dia menjalaninya enjoy, di sisi yang lain dia selalu bertumbuh. Jadi flow adalah tantangan kemampuannya pas, tantangannya pas. Misalnya main piano deh Bang Arif, main piano Bang Arif chordnya masih sedikit. Tapi dikasih lagu yang ribet gitu loh, lagunya Cikorea. Itu kan terlalu berat tuh tantangannya kan. Kemampuannya tidak siap untuk itu.
akhirnya jadi inferior, tidak, udah gua nggak bisa gitu. Tapi kalau Bang Arif sudah jago main pianonya, dikasih lagu-lagu biasa gitu, bosan gue, nggak ada tantangan gitu. Nah, karena Nggak flow juga. itulah si manusia ini akan selalu men-challenge dirinya supaya dia tetap menemukan titik flowing itu. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi apa namanya, kalau misalnya mudah-mudahan teman-teman mulai dapat nih, kalau kita bekerja sudah ngeflow, kita bahagia dalam proses, dan juga pada waktu kita mencapai apa yang kita niatkan itu, kita tidak merasa itu semata-mata karena usaha gue gitu loh. Usaha kita itu pada persiapannya Bang Arif. Preparation. Kalau di bahasa Arab itu namanya istidad. Kalau istidadnya belum siap, setengah mati kita upayakan, nggak akan bisa gitu. Jadi kalau misalnya dari awal mahasiswa seperti Bang Arif atau anak-anak muda atau mereka yang memulai usaha sudah mulai paham perspektif flowing itu menjalannya lebih asik gitu. Jadi orang yang flowing itu bukan berarti dia tidak punya tujuan, punya. Tapi dia melihat ada tujuan, dia mempersiapkan diri agar tujuan itu manifest gitu kira-kira. Nah, kalau dari pengalaman Bang Arif dan teman-teman yang ada di sini itu gimana tuh? Nah, orang-orang yang makin bijak itu biasanya dia akan flowing loh, nge-flow gitu. Flowing itu ada adaptasinya, dia sadar kemampuannya, dia sadar tujuannya, dan juga dia paham sistem kerja semesta gitu loh. Gitu kira-kira Bang Arif. Ada yang mau digali lagi? Iya, jadi flowing ini secara sederhana bisa kita artikan sebagai pertemuan antara itu tadi ya, kemampuan kita dengan tantangannya itu sinkron. Jadi level, kalau bisa dibilang level kemampuan kita, kadar kita, kapasitas kita dengan ya itu level tantangannya itu pas gitu. Sedangkan kalau ada yang tidak pas, selalu aja nggak bisa jadi aja gitu kan, nggak bisa jadi, nggak jadi counterproduktif gitu. Soalnya kalau kalau bahasa fisikanya gitu Bang Arif. Jadi kalau mau bikin vektor ya kan, tantangan di sini, kemampuannya harus sinkron. Iya. Nah, tantangannya begini, kemampuannya harus dinaikin. Kemampuannya dinaikin. Kemampuannya udah tinggi, tapi tantangannya tantangannya kan tujuan, situasi. Nah, kalau orang bisa Bang Arif tiba-tiba diminta jadi satu direktur, karyawannya 200. Itu kan tantangan. Sementara kemampuannya belum, requirement-nya belum cukup, ya itu jadi beban. Kalau tantangannya terlalu berat, kemampuannya nggak siap, itu jadi beban. Tapi tantangannya sudah tinggi, kemampuannya udah tinggi, tantangannya rendah banget, ya gitu dong, malas jadi nggak excited gitu loh. Ya produk. Nah coba nih teman-teman kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Atau dalam sholat ngeflow gitu, gimana tuh kira-kira ngeflow? Ya lagi nggak pingin, ya udah nggak pingin. Nah ntar dulu ya. Nah itu. Jadi orang yang sudah ngeflowing ini kayak Jaser juga, Rip. Yang sudah ngeflowing ini udah Jaser sejati loh. Kelihatan banget analoginya. Betul. Flowing. Tapi Bang Arif sendiri ngelihatnya flowing ini satu make sense nggak konsep ini? Jadi dia menjadi semacam kayak teori juga jadinya. Make sense. Jadi ini apa yang ditemukan di setiap orang-orang produktif sih. Maksudnya setiap orang yang antusias gitu. Antusias dalam apa yang mereka kerjakan. Jadi kan terus harus ditekankan kata-kata proses itu, bukan progres ya. Jadi kalau proses itu kan sebenarnya dia ya berjalan tanpa bukan berarti nggak jelas, tapi tidak benar-benar pakem pada suatu tujuan. Maksudnya tidak orientasinya ke tujuan gitu loh. Sedangkan kalau progres itu ibarat waktu aja, ibarat di jam atau arloji kan. Itu progres tuh dari 1, 2, 3. Tujuannya apa? Ya kembali ke 1 lagi. Itu kan tujuannya itu kan. Tujuannya adalah untuk kembali. Jadi ketika 1 mencapai jam 6, yaitu progres, bukan proses.
karena ada tujuannya untuk kembali ke satu. Kalau proses bukan, menurutku ya. Dan itulah yang terjadi di sini, proses. Jadi menikmati proses adalah yang nge-flow itu, antusias. Iya. Dan menariknya kalau kita menikmati proses itu Bang Arif, antusias, hasilnya juga fantastis loh. Iya. Nah ini ada yang nanya nih Bang Arif nih, coba kita buka nih, ada nih Mbak Wati nih. Sulit banget nemu flow saya, tiap hari ketemunya buru-buru mulu gitu. Misalnya nih Bang Arif, kita ambil yang simple-simple dari bangun pagi, ngeflow nggak kira-kira? Bayangin kalau nggak ada pandemik ya, tidak ada pandemik, orang itu mau ke sekolah, mau ke kampus atau kerja, susah nggak flowing? Berarti kalau dia mau flowing ya, flow, malam-malam dia persiapkan, bawa buku-bukunya, ininya, tidurnya lebih pas gitu. Nah, tolak nih, nggak bisa nge-flow. Berarti kan ada unsur persiapannya kuat juga. Kesadaran dirinya, memahami situasi gitu. Jadi itu sebabnya Bang Arif dulu waktu diskusi sama kamu kenal juga kan Om Denny, itu kita mau bikin itu Rip. Kita mau bikin udah dijalankan sih. Bagaimana mengenalkan konsep ini kepada orang yang kerja. Atau dalam pendidikan boleh nih Bang Arif. Misalnya di prinsip dasar siswa guru. Karena kalau silent, diem, jadi flow ini aktif tapi batinnya hening gitu loh. Damai. Iya. Ngerti gak Bang Arif? Ini aplikasinya silent sebenarnya. Aplikasinya silent dalam aktivitas, itu flow. Berarti kan salah satu prinsip dasar supaya orang antusias dalam bekerja kan tujuannya juga udah jadi dharma Bang. Ya. Ikigainya dapat juga gitu. Ikigai itu kan pernah kita bahas di sini teman-teman gitu. Nah kalau misalnya ini pertanyaan tuh, saya susah banget dia ketemunya buru-buru. Nah buru-buru ini kan berarti kan balik lagi ke kesadaran diri kan. Apa yang mau saya buru-buru? Berarti kan harus terjadi proses self-inquiry nih. Kenapa ya Mbak Wati saya selalu buru-buru? Kan malamnya kita bisa refleksi diri nih. Apa yang membuat saya buru-buru, jadi diamati lagi, diperiksa lagi. Oke. Jadi betul-betul, kenapa? Flow itu nggak boleh pertawa-tawa, harus digarisbawahi. Jangan disalahartikan kayak apa ya, kayak mabuk gitu loh, kayak nggak ada arah gitu, jalan mengalir kan. Kadang juga kesalahpahamannya di situ kecenderungannya. Ya udah kemanapun dibawa gitu, tanpa ada persiapan gitu. Di situ ngacoknya juga sebenarnya. Kan tadi yang sempat disebutkan dan juga ditekankan adalah, ya kenapa nggak malamnya kita harus siap dulu gitu. Artinya harus ada kesadaran kan di situ. Harus ada kesadaran apa yang harus kita lakukan gitu loh. Tapi nggak benar-benar didikte olehnya, tapi justru kita yang menjadi apa ya, bisa dibilang tuan bagi mereka itu, bagi semua rencana kita gitu. Jadi artinya bukan kayak apa? Karena kan juga harus kita akui ya, sebenarnya kondisi kita benar-benar luar biasa tanpa berencana, maksudnya benar-benar blank aja itu kan sangat rare ya, sangat langka. Maksudnya kita pun juga ada rencana. Itu orang suci. Itu orang suci. Harus kita akui itu. Jadi kita pasti berencana, maksudnya pasti benar-benar menentukan terlebih dahulu, tapi kita sadar bahwa itu nanti ujung-ujungnya ya apa akan terjadi pada waktunya. Tidak harus diburu-buru, tidak harus. Ini bagus nih Bang Arif, pintu masuk yang bagus. Teman-teman, supaya kita bisa ngeflow, memang kita modalnya mengenal diri itu utama tuh. Jadi yang merencanakan itu sifat kerja akal, pikiran. Pikiran itu memang dia kalau mau mencapai sesuatu tergambar di benak dia. Kalau hati kan spontan Bang. Iya. Hati spontan. Jadi di sini ada nafsu teman-teman, di batin kita itu ada nafsu.
kadang suka disebut ego. Nah ini yang suka terburu-buru, inferior, takut, khawatir. Di atasnya itu ada akal. Akal itu dia tahu awal, akhir, proses. Kalau hati itu cinta, itu spontan. Nah, flow itu di situ. Nah, makanya Bang Arif bisa juga flow ini ketika akal mencapai titik maksimum, baru dia nge-flow. Iya, oke. Jadi ini analoginya kayak kalau di epistemologi kali ya, intuisi ya. Jadi ketika kita benar-benar udah kemampuan kita klop dengan tantangan, itu kan sudah intuitif jadinya kan. Misalnya aku ngajar. Iya, udah mahir kan? Udah intuitif, udah mahir gitu. Ya makanya posisi intuisi di atas akal, di bawah hati. Jadi pertemuan keduanya kan. Iya, nah kalau sudah di hati kan di kolbu orang suci kan? Iya. Dia bertindak itu sudah berdasarkan ilham gitu loh. Jadi kalau untuk kita flow itu di intuisi. Akal berusaha maksimum, setelah itu dia menyerahkan kepada semesta, kepada Tuhan gitu. Jadi kalimat Al-Quran itu bagus. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu kamu berharap gitu loh. Itu kan keren banget itu. Iya. Inna ma'al usri usro, fa inna ma'al usri usro, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab gitu. Nah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ingat, bersama kesulitan itu, ini ada nih perspektif nih. Jadi siapapun yang menghadapi kesulitan, bersamanya ada jalan keluar. Itu yang bikin kita nge-flow, bikin kita wait and see, bikin kita alert gitu. Sungguh bersama kesulitan itu ada jalan keluar. Nah, apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, maka lakukanlah sungguh-sungguh urusan yang lain gitu. Itu di Quran itu Bang Arif. Iya, iya. Ya kan? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab gitu. Itu flow itu. Iya ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah kan itu bersama kesulitan, ya kita nggak bisa pungkiri, Quran tahu bersama kesulitan ada jalan keluar. Jadi siapapun kita menghadapi kesulitan, ingat ya, bersamanya ada jalan keluarnya. Kalau ada racun, pasti ada anti racunnya. Penawarnya. Diulang 2 kali. Tiba-tiba baru ayat berikutnya, apabila kamu telah selesai dari satu urusan, lakukan urusan yang lain sungguh-sungguh. Dan kepada Tuhanmu kamu berharap, bukan kepada upayamu. Kalau kepada upaya kita itu bisa kecewa kalau nggak sesuai. Ya di situ. Tapi ya, kalau kita titik flow-nya berharap kepada Tuhanmu. Tapi lakukan yang terbaik sungguh-sungguh. Itu preparation. Iya, iya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mendengar ini sudah memahami, mengkontemplasi makna flow ini yang udah kita uraikan tadi, nah coba praktek dalam situasi apapun. Dalam kuliah, nyuci piring, bangun pagi, sholat, apapun bisa dilakukan dengan cara flow gitu. Iya. Sini sih ada tadi konsep-konsepnya, tapi sebetulnya udah kita bahas tadi Bang Arif. Iya, iya, iya. Ya, enggak, maksudnya, ya memang. Nah ini misalnya nih Bang, ya. Oke. Ada 2 tanda seseorang dikatakan mengalami flow dalam bekerja, ya. Pertama, bahagia saat menjalankannya. Apapun keadaannya, apapun tantangannya. Dan kedua, mencapai hasil yang paling maksimal. Bila 2 tanda ini tidak muncul, boleh dikatakan ia belum mencapai flow. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita tahu kita mencapai yang maksimal? Nah, mencapai yang maksimum itu ada kepuasan tersendiri pada kita, Bang. Jadi bukan ukuran-ukuran, mohon maaf kalau di kantor Bang Arif itu ada namanya KPI, yaitu kita hormati. Kayak kalian di sekolah, di kampus ada nilai raport, nilai semesteran kan gitu. Iya, IPK. Nah, ya itu kita hormati sebagai bentuk penilaian formalistik.
Tapi apa hasil maksimum itu kita tahu. Kadang-kadang gini, suka ditanya, hari misalnya, gue suka banget hari ini gitu ya. Bisa loh gitu, Rip. Iya, iya. Hari ini gue suka banget gitu, bangunnya, olahraganya. Gue suka, itu ngeflow itu, udah pasti ngeflow. Udah pasti flow. Iya, iya, iya. Karena benar-benar imersif kita di dalamnya ya, di dalam kehidupan itu. Jadi kita kan, wah ini kemarin enak banget gitu. Artinya karena kita benar-benar immerse, maksudnya apa ya? Tenggelam, Hadir, ke dalam, hadir, ya hadir dalam kehidupan atau dalam hari kemarin itu. Oh iya, iya. Makanya kan flow itu juga dia kekinian banget. Betul. Nah ini kayak bekerja dari center ini. Sebetulnya kalau mau dibawa ke religius, ini sampai kepada presence of God. Gak ada kedengkian, tidak ada persaingan, tidak ada. Kalaupun kita bikin tantangan, itu kita berkompetisi sama diri kita gitu loh. Ya of course ada framework berpikir bersama dengan orang, yaitu games, itu ya games aja kayak kita main bola gitu, bertanding. Tapi kalau kita udah punya cara berpikir flow, menang alhamdulillah. Gak menang katanya, ya yang penting gue udah melakukan yang terbaik gitu loh. Gue enjoy permainannya. Kan bahagia main bola itu kan salah satu hasilnya bukan cuma menang secara angka, tapi kita menikmati permainannya. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kita latih, gitu loh. Esensi surga banget loh ini. Iya, iya, iya. Oh iya. Terus juga kalau begini misalnya, ujian gitu kan, tapi dia dapat nilai jelek. Ujian tapi dia dapat itu apa? Gak apa-apa, telepon ya. Oke. Ujian dia dapat nilai jelek, terus dia bilang ya ini dia sebenarnya nggak suka gitu, dia merasa ini bukan yang maksimal, tapi orang-orang di sekitarnya mengatakan oh ya nggak apa-apa, itu kan kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Nah jadi kalau tadi kan berdasarkan tadi terbaik adalah, maksudnya yang maksimal adalah ketika kita benar-benar puas atau ada kebahagiaan ketika maksudnya benar-benar melewati itu. Tapi apakah ada hubungan dengan melakukan kita melakukan yang terbaik dan mendapatkan yang maksimal? Nah, sorry kalau agak sedikit analitis gitu. Gini, pada waktu kita melakukan yang terbaik, ya kan kita yang tahu. Itu kan berarti kan kita memaksimumkan upaya kita. Tapi kita tidak menyandarkan, kalau flow, kita tidak menyandarkan hasil itu pada upaya kita. Di situ ada humility gitu. Kalau kita melakukan yang terbaik, tapi kita tidak berharap pada Tuhan yang tadi kan, ya disebut aja di sini humility, ada kekuatan semesta yang juga berpengaruh gitu. Maka usaha hasil maksimumnya itu sebetulnya sinkron dengan alam gitu. Kalau kita hasil maksimumnya itu ukurannya kuantitatif atau pendapat orang, gue biasa aja kok, gue merasa belum ini. Jadi ukuran utamanya itu adalah gue udah memberikan yang terbaik, tiba-tiba semesta merespon gitu loh, mengiyakan. Nah itu loh Bang Arif. Oke. Contoh konkretnya gini lah. Ada kan misalnya nih penyanyi-penyanyi legendaris lah, misalnya kayak Ebit G. Ade, Ariel, siapa, Ahmad Dhani gitu kan, atau Bang Arif juga menciptakan, misalnya dia bikin Iwan Fals bikin lagu ada 100-an. Ditanya, di antara semua lagu itu mana yang paling betul-betul kamu merasa banget gitu? Itu belum tentu lagu yang disenangi pasar loh. Betul. Belum tentu. Oke. Ya. Jadi ini memang kepuasan batin. Nah, kan banyak orang itu kan melakukan sesuatu karena tuntutan dari pasar,
tuntutan dari situasi, atau dia punya trauma, dia dendam, balas dendam gitu. Nah, flowing ini mengajari kita menemukan titik itu. Nah, kalau kita kembali kepada praktek filosofi self inquiry, filosofi kan 3 pertanyaan. Apa itu flow? Sudah kita bahas tadi. State of soul antara tantangan dan kemampuan. Ya, kira-kira begitulah definisi kalau versi Aristoteles gitu. Terus adakah itu adanya di level kesadaran jiwa gitu ya, jiwa yang akal maksimum mau mendekati kolbu gitulah, hati gitu. Lalu yang ketiga itu mengapa ini muncul? Karena kita punya problem banyak dengan mencapai sesuatu kan gitu. Kita kan kadang-kadang udah tetapkan resolusi akhir tahun, mau ini mau itu. Tahu-tahu pandemik datang, ya kecewa deh. Hanya kan balik lagi ke flow kan. Dipaksa. Nah, banyak orang menetapkan target gitu capek, ya gitu doang deh. Akhirnya kan balik nge-flow lagi. Ya. Jadi flow ini kayak titik temu antara benar itu tantangan dan kemampuan. Ya, serius loh itu Mihaly itu memikirkan itu. Bukan konsep ece-ece ini, dan ini selaras juga dengan prinsip dasar dari gerak alam dan juga inspirasi dari kitab suci. Tadi itu udah bagus tuh yang surat Al-Insyirah itu. Iya. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ingatlah bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, makna sungguh-sungguh itu dalam konteks flowing ini mempersiapkan gitu, bukan memaksakan. Dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Karena pada akhirnya ya Tuhan hadir dalam kehendak semesta kan? Iya. Kalau disebut Tuhan itu berarti kan yang menggerakkan Rabbul Alamin gitu loh Bang Arif. Nah, coba Bang Arif, kalau Bang Arif sudah memahami ini ya, coba terangin ke teman-teman atau perhatikan iramamu Bang Arif. Menjalani kuliah, mengerjakan proyek, kalau misalnya dia pemimpin, pada akhirnya kan ya kita harus lihat. Nah, mereka yang sudah mulai self-inquiry dengan cara kerja dirinya, itu pasti akhirnya ujung-ujungnya kembali flowing. Jadi flowing yang kita bahas di sini, flow ini bukan ya ngalir aja dah, nah ada dahnya, bukan gitu. Ini ada alertness, ada gitu, humility, ada kesadaran terhadap tujuan, ada kesadaran pada dirinya. Jadi kombinasi dari variabel yang banyak itu disintesiskan dalam satu kalimat, flow. Gitu. Nah, itu poin banget sih. Jadi dalam flow ada kesadaran diri, kesadaran akan situasi, tujuan, rencana, semuanya. Lingkungan, gitu. Tantangan. Betul. Nah, makanya kan kalau mengutip dari, tapi waktu itu Bapak Sandiaga Uno nggak menggunakan kata flow. Tapi suksesnya saya itu lebih kepada persiapan. Saya persiapkan. Nah, kalau kita mau masukkan unsur religiusnya, kepada Tuhan berharap. Nah, itu prayernya. Jadi bisa flow ini kita masukkan lagi persiapan maksimum, karena memang kita disiplin juga. Tapi pada akhirnya kita berharap pada Tuhan, ada humility, ada kehendak yang lebih besar mensupport kita untuk memanifestasikan itu. Nah, kalau kita sudah memahami konsep ini dan membuktikan it's real dalam kehidupan, maka kita akan selalu menemukan titik flow-nya gitu. Bahagia menjalankan prosesnya, begitu tercapai orang puji kita tidak bangga, tapi wow gitu. Jadi kita bahagia dengan apa yang terjadi itu. Nah, mudah-mudahan dialog malam ini teman-teman mulai jadi, wah oke juga nih, ngapain kita perlu self inquiry. Apakah cara-cara kerja kita selama ini kita bikin kita bahagia?
Jadi bisa juga gini Bang Arif, flow ini adalah ngerjakan sesuatu bahagia, hasilnya pun memuaskan. Ah, keren nggak itu? Iya. Apalagi yang dicari? Orang mau sukses juga itu sukses doang, mencapai sesuatu, tapi dia nggak bahagia dalam proses. Nggak bahagia now, kan? Iya. Iya. Wah, saya bahagia kalau saya PhD gitu. Perjuangannya ribet banget. Nah, gimana cara supaya menemukan flow-nya untuk merealisasikan doktor itu? Jadi ini ilmu apa ya? Ilmunya orang-orang suci ini, orang-orang bijak. Dan coba deh Bang, perhatikan orang-orang yang dikatakan sudah bijaksana, begawan atau suhu, itu pasti hidupnya flow. Tapi sebelum dia sampai ke titik itu, wah udah babak belur kemana-mana itu, pasti itu. Siapannya itu. Iya. Oke, kita baca. Oke, ada lagi Bang Arif? Iya. Pertanyaan. Udah kayaknya itu banyak menyinggung. Ada pertanyaan? Ada nih. Sorry. Ini apa? Apakah flowing ini juga terkait dengan keteraturan disiplin? Nah, flow ini ada unsur disiplinnya, tapi tidak kaku. Ada fleksibilitinya. Jadi di dalam, makanya tadi ada kesimpulan kita dapat Bang Arif. Itu sebenarnya teman-teman ya, dialog self inquiry dan filosofi ini sebetulnya kita angkat satu tema, tapi dari pembahasannya nanti kita menemukan satu konklusi dari dialog ini loh. Kita mendialogkannya juga flow juga gitu. Tapi kita juga baca buku, kita juga mengamati. Jadi di sini ngobrol-ngobrol sama Bang Arif nih, tiba-tiba oh ini konklusinya. Jadi teman-teman yang bertanya juga begitu. Jadi apakah dalam flow itu ada disiplinnya? Ada. Kayak bagaimana Bang Arif flow main gitar lagi nge-jazz. Jangan ditanya, itu fingeringnya latihan, itu disiplinnya nggak Arif? Betul. Iya kan? Ada belajar musiknya juga, tapi makanya gini, di setiap tantangan ada flow-nya sendiri, iya nggak Bang? Iya. Jadi ketika Bang Arif mengeksplorasi lagu atau mengeksplorasi pengetahuan tentang Bang Arif belajar sastra, padahal fisika, belajar lagi mengenai mungkin nanti satu saat kita nggak tahu belajar ya sosiologi gitu, tapi flowing gitu, flow. Kan keren. Betul. Di sini juga mungkin Kak Nadia itu lagi yoga. Yoga itu enaknya flow. Dengarkan tubuhmu gitu. Jangan memaksakan diri. Tapi juga perlu ilmu. Nah, begitu kita sudah menemukan flow-nya itu, udah deh. Udah di tangan, udah. Ini sejalan dengan ini buku yang baru ku baca hari ini. Udah selesai. Bukunya Erich Fromm, The Art of Loving. Ya, gimana itu? Loving. Jadi dia bilang yang salah kaprah dari masyarakat itu tentang cinta adalah orientasinya selalu being loved. Mereka mau dicintai, tapi seharusnya yang paling penting adalah mencintai. Nah, mencintai itu maksudnya to love gitu, bukan being loved. Harus aktif. Nah, ya terus setelah diuraikan banyak didapatkan, iya bahkan dalam to love ini mencintai ini harus ada 3 katanya. Pertama disiplin, concentration, dan juga patience, kesabaran. Jadi di dalam mencintai juga ada disiplin juga gitu. Terus ada konsentrasi juga. Konsentrasi di sini tentu saja bukan pikiran ya, maksudnya kayak mikirin satu, bukan, tapi kesadaran, maksudnya sadar akan semuanya. Terus habis itu baru kesabaran itu. Jadi tadi flowing itu ya harus ada disiplin juga ternyata. Ada konsentrasi juga. Jadi pada saat melakukan kan tadi sungguh-sungguh melakukannya, maksudnya sungguh-sungguh fokus itu maksudnya kan, bukan mikirin ini doang satu dong, itu maksudnya itu pasti overthinking kalau itu. Itu overthinking jatuhnya. Maksudnya fokusnya itu sadar betul akan apa yang sedang kita lakukan. Gitu. Iya.
Seru, seru, seru. Terus, oke, kalau sudah flowing, alam semesta akan bersama kita kan ya Bang? Iya, sinkron. Makanya gini teman-teman, kalau boleh disampaikan di sini ekspresinya di kitab suci, flow ini, orang yang sudah flow itu, dia akan takjub dengan sistem semesta, dia terlibat berpartisipasi dalam kerja semesta, maka dia akan mengucapkan ini kalimatnya Bang Arif dan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi aku segala puji bagi Rob. Rob itu pendidik, pengatur, orkestrator atau sang orkestrator alam semesta gitu, baik lahir atau batin. Jadi mereka yang sudah flowing itu, hatinya, batinnya itu akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia juga ucapkan juga Ar-Rahmanir-Rahim. Cinta di situ. Cinta yang mengalir dan cinta yang menjaga gitu. Rahman itu mengalir, menyebar ke semuanya. Rahim itu dia appropriate, dia melindungi. Nah, di situ disiplinnya apa? Malik Yaumiddin. Ada konsekuensi. Pembalas gitu kan. Malik kan pembalas, Rid. Iya. Yang menguasai hari pembalasan kan gitu. Luar biasa loh flow ini teman-teman. Benar nih. Ini lagi dialog ini aja berkembang kemana-mana. Iya. Jadi orang yang membuka gitu. Nah kalau gini ya, jadi makanya riset juga orang-orang kalau sempat bertemu dengan mentor-mentor yang dianggap sudah begawan gitu, tanya dia gitu, gimana menjalani hidup? Pasti dia bilang flow. Pada akhirnya begitu. Tapi untuk sampai di situ dia ada disiplin, dia bikin tujuan juga. Nah, kalau dia sudah sampai pada titik flow, bagaimana dia memaknai tujuan? Bukan lagi saya mau buat ini, enggak. Dia silent dulu, ya Neng. Tiba-tiba dia dapat ilham. Nah, ini lakukan. Nah, tujuannya pun terilhami. Memilih orang pun Bang terilhami. Misalnya Bang Ari mau bikin grup band, nggak sembarangan milih orang, kan ada gagasan juga. Gagasannya pun terilhami. Saya mau buat tiba-tiba nemu orang yang mensupport. Jalan lah, dia juga punya pikiran yang sama. Ada orkestra, ada sinkronisasi, ada harmonisasi di situ. Beberapa jiwa, kita jalan flow. Nah, cobain dulu teman-teman flow sendirian. Lalu flow dengan kamar, dengan situasi, dengan jadwal, dengan ritmik. Lalu mulai dengan beberapa orang flow juga gitu. Jadi ini semacam kayak seni dalam menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih dalam. Iya. Kalau orang belum flow itu bahagianya nggak permanen, Rip. Nah, itu udah dibahas di silent di bagian sebelumnya. Iya. Ya, udah menarik nih. Ini kan baru kita bahas nih, Bang Arif. Tadi ada juga sebetulnya the art of living ya, the art of loving ya. Itu tema menarik juga tuh Bang Arif, kapan-kapan ya, tentang relationship. Wah, itu aku harus siap dulu kalau itu. Aku harus persiapan dulu dan harus tantangan ya biar bisa flow gitu. Iya, betul banget. Tapi gini Bang, setiap kembali ke flow ini, setiap situasi itu ada titik flow-nya sendiri Bang. Benar banget. Iya. Mungkin satu saat kamu men-challenge dirimu, aku dikasih amanah begini, terbebani dulu. Tapi setelah mendengarkan diskusi malam ini, wah kemarin diskusi di IG Swaguru, wah saya temukan dulu flow-nya, tantangannya besar, naikin aja kemampuannya gitu loh. Iya. Gitu kira-kira. Oke, ini ada lagi? Jika tidak nemu flow dalam suatu momen, apa mungkin akan terulang lagi? Ibaratnya kita belum pasti.
Pasti, makanya self inquiry. Selidiki kan, self inquiry kan bertanya, kok aku nggak suka nih cara ini nih. Gimana ya? Bukan nggak suka itu mencela ya. Nggak, belum pas nih, belum ketemu titik flow-nya ini gitu. Nah, kita selidiki lagi, ada proses kontemplasi di situ, ada proses identifikasi tantangannya, situasinya. Masih Kan mampet-mampet. keren loh ini, dan ini itu perlu dilatih betul terus-terusan. Iya. Misalnya nih ya, kalau itu kalau belum orang travel kan ada jadwal tuh, jadwal ini, jadwal itu, grup satu bis misalnya 40 orang. Gimana mau ngeflow semuanya? Itu kan tantangan tuh. Yang satu belum mandi, yang ini, aduh, ayo cepat ntar gini. Nah gini teman-teman. Jadi ya kita mempersiapkan diri. Kalau disepakati janjinya bangun jam kumpul jam 8 ya kita masih siap-siap gitu. Tapi setidaknya malam ini yang mendengarkan ini teman-teman, dan juga nanti yang mungkin melihat di rekamannya, sekarang ini kita jadi tahu, oh rupanya ada satu prinsip ataupun sudah jadi konsep flow namanya, untuk menemukan produktivitas tingkat tinggi gitu. Jadi tidak usah sibuk, oh saya mau mencapai ini, ya boleh lah gitu. Tapi kalau kita sudah menemukan titik flow, itu semua akan manifest kok. Dan yang terbaik gitu ya. Dan yang terbaik. Nah kalau kita paksa, prematur, nah udah deh. Masih belum siap. Siap-siap aja nanti kejedot gitu. Iya, kalau prematur kan belum siap nih kapasitasnya, masih ada yang harus dibenahi terlebih dahulu gitu kan ya. Ibarat apa ya? Ya, tapi kayak Bang Arif pengalamannya kan, kamu kayak misalnya dulu main jimbe, main ini. Ya, sekarang kalau misalnya mau membuat sebuah tantangan baru kan mulai jadi, wah ini flow-nya gimana nih gitu kan? Iya. Nah, itu perlu direnungkan itu. Perlu berefleksi kita itu. Tapi terus terang Bang, kalau orang yang sudah sangat mahir, sudah intuitif, sudah batinnya bersih, dalam situasi apapun dia flow kok. Iya. Iya. Dia akan flow gitu. Gitu Bang. Masih ada pertanyaan? Kayaknya udah nyampe nih pesannya nih, mudah-mudahan ya. Sukses adalah proses antusias menuju keberhasilan. Oke. Bang, orang yang flow ini kan bukan malas kan? Bukan. Nah itu, jadi flow itu bukan. Kalau malas kan dia mencela dirinya, dia nggak bahagia dengan. Jadi masih jujur ini. Flow itu bukan, oh ada ini nih, ada meeting besok. Oh ya udah. Tapi dilupain. Itu flow aja deh gitu. Bukan itu. Nah itu dia membenarkan silentnya untuk tidak memikirkan apa-apa. Tapi ya harus inget juga gitu loh. Maksudnya harus ada, oh ya nanti aku begini. Udah, tapi nggak dibebani oleh itu. Tapi bukan benar-benar kayak dilempar begitu saja. Ada meeting besok. Oh iya, aku kan sudah belajar begini-begini. Ah, nggak usah pikirin itu. Lupa. Kan kacau juga gitu kan. Nggak gitu juga gitu loh. Tapi kalau flow ini yang sudah dibahas ini bisa jadi habit, bisa jadi prinsip yang dijalani, luar biasa loh ini. Beneran. Ini ilmu pamungkas ini. Secara ilmu aja kita, wah ada apa ya, ada kayak ya jurus gitu, jurus dalam menjalani hidup. Misalnya nih, kamu misalnya nanti ketemu pacar, wah gimana kok kamu gak ngeputusin? Ya kita flow dulu aja gitu. Nah itu kan proses tuh, temukan dulu ritmiknya, ini habis itu baru ada tantangan baru, ada ini gitu loh Bang. Betul. Kerja nih Bang Arif misalnya tiba-tiba satu saat dapat project gitu, wah mulai ini kan kamu pasti mempersiapkan diri dong.
karaktermu, kepribadianmu yang pas, tapi tidak sampai tidak jadi diri sendiri. Ini luar biasa nih, banyak yang terbuka nih saat dialog malam ini. Insya Allah. Ya. Ya. Oke. Cukup ya, Bang? Masih ada yang mau Abang kembangin? Nggak ada sih. Ini apa nih? Bisa kasih contoh flow yang lebih nyata yang Bang Dame lakukan? Nah, gimana tuh? Gini, yang nyata ya, mau nulis buku. Pertama ya, kalau dulu ya, ada ide paksain. Oke. Ya ada konsekuensi gitu. Dulu bikin buku diari takwa, bikin buku parenting gitu, sering gitu. Jadi untuk nyampe ke titik flow ini dalam bekerja, konteksnya itu menulis, itu banyak juga variabelnya teman-teman. Makanya sekarang mau share, apakah Anda itu pemula atau tidak, apakah masih merintis karir atau masih ya membuat sebuah bisnis baru, atau apapun ya, kesadaran flow itu membuat kita lebih alert gitu, lebih sadar gitu. Nah, sekarang kalau menulis buku misalnya, dapat ide dulu. Ya, dapat ide, oke, simpan, baru untuk ke situ tiap hari menulis. Ini namanya mempersiapkan diri, kan flow tuh. Ya, bisa aja misalnya diniatkan 2 bulan saya mau selesaikan ini, bisa. Tapi saya tidak mau menderita dengan 2 bulan itu. Ngapain? Tahu-tahu belum 2 bulan kita udah mati gitu. Istilahnya gitu. Jadi akhirnya tahu-tahu jadi. Termasuk misalnya kayak bikin IG live itu Bang Arif ya, yang sama Kak Nadia. Itu kita nge-flow banget. Dan dari situ banyak banget manfaat yang didapat gitu. Kayak kita bikin Swaguru ini kan, IG ini kan flow banget Bang Arif. Ya nggak sih? Iya, betul. Tapi jangan dikira loh teman-teman, dari dialog Swaguru ini banyak juga yang ini. Oke, malam ini 21 orang. Itu kita nggak tahu nanti tak satu-satu terbuka. Karena memang jujur ya teman-teman, ada 3 sekolah yang meminta kita untuk buat kegiatan. Ya kita belum ready juga gitu. Ngapain diambil, nanti nggak ngeflow. Iya, harus siap dulu. Nah, tapi kan enjoy gitu, tapi dia konsisten. Jadi yang untuk menjalankan sesuatu tuh idenya itu bisa aja kita buat. Oh, saya mau tetap ini, gimana ngeflow? Nanti benar nggak sih ini tujuan gue? Nah, itu juga jadi ribet, jadi nggak bisa ngeflow kan? Jadi pertama penentuan tujuan itu pun terilhami. Setelah itu konsisten terus memperbaiki diri, self-inquiry, menikmati proses, bersyukur gitu. Tiba-tiba begitu kita memang sudah ready, tahu-tahu terbit. Ini kayak buku Iqra ini terbit yang keberapa nih? Keempat kali ya. Ini flow banget Bang Arif. Bayangin dalam 1 tahun sudah tercetak, sudah terjual 1000. Nggak pakai pemasaran apa-apa, nggak ada juga. Zaman pandemik lagi. Ini termasuk bestseller itu Bang. Pemasaran kan nggak ada di Gramedia. Nggak ada gitu. Tapi terus saya udah pernah dulu, ya anti nikma itu, buku diare takwa pasarin gitu. Malah di Facebook dipasarin, yang ngunjungin cuma 5 orang gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa dengan begitu belajar gitu. Jadi siapapun teman-teman menjalani bisnis, pastikan melakukannya enjoy, antusias. Kalau nggak susah flow, nggak akan bisa. Makanya dalam flow itu ada cinta, ada passion, kan? Ada passion gairah, ada passion kesabaran. Patience. Dan enjoy. Jadi belum manifest apa yang ditujukan, udah enjoy coba dong. Itu kan indah tuh. Apalagi sistem ya tapi produktif Bang.
Nah itu. Ya itulah Ya, of flowing course, kan. di TikTok mungkin maksain ini lagi. That's why we need mentor. Nah, tapi mentor itu kan bisa diri sendiri juga. Hati kita mentornya. Cukup ya, Ya. Mas ya. Jadi apapun bisa sebetulnya itu. Mulai dari bangun pagi deh, mau flow juga. Bangun pagi flow, ngerapiin tempat tidur. Kalau mak-mak nyuci piring misalnya, kalau nggak ada pembantu ngepel, flow aja. Ini seru loh ini. Dia adaptif, lincah, agile, Iya. dia alert, semua masuk di situ. Coba apalagi satu kata yang mensintesis semua unsur itu. Namanya flow. Kalau di agama namanya apa? Pasrah total. Itulah Islam. Flow itu sebetulnya menjadi muslim dalam arti esensi. Itu keren tuh. Apalagi itu kurang kerennya itu. Oke, ini wah, ternyata memang benar kayaknya banyak yang tersentuh nih. Belum selesai juga nih, masih ada aja ini pertanyaan. Oke, berarti masing-masing udah matang ya dalam topik yang akan dibahas atau dilaksanakan. Oke. Gak ngoyo ya, Bang? Iya, Ngoyo. ini pokoknya flow ini udah paham nih teman-teman konsepnya. Nah, setiap fase itu ada flow-nya sendiri. Anak SMA dengan tantangan misalnya di ketua OSIS bla 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 bla. Dia temukan flow-nya. Ya awal-awal mungkin belum tertata gitu. Bahkan menurut teman-teman ya, menurutku Bapak Presiden Jokowi itu awal-awal belum nge-flow. Begitu udah ketemu ritmiknya, baru flowing. Baru flow. Nah, jadi ada orang yang masih ganas, ambisius, dia nggak ngeflow. Memaksakan diri ngerjain semua tugas, semua pekerjaan sampai jam 2 malam. Dia nggak ngeflow. Sampai sakit gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman mau dapat hikmahnya malam ini, ya mulai besok tuh. Begitu ada ide yang bagus, oke, pegang, persiapkan diri untuk bisa itu manifest. Kan seru tuh. Nah, mempersiapkan diri. Jadi ada yang dilakukan. Tahu-tahu, kok jadi ya? Kok ketemu orang ini yang support? Ya kok nah gitu jadinya. Ya, anti nikmat tuh yang bikin bisnis warung kopi, wah flow aja. Oke Bang. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah 1 jam. Tidak terasa, mudah-mudahan diskusi yang sederhana ini, santai, bisa menginspirasi teman-teman, Bang Arif juga yang mahasiswa dan teman-teman, orang tua juga, setidaknya jadi tahu, oh saya mau ngapain kalau menghadapi tantangan, oh gini, tadi udah dikeluarin ayatnya, keluar nih. Meskipun itu diskusi filosofi ya, yang sifatnya kita kulitin satu-satu, detail semampu kita. Di Al-Quran dikatakan, apabila teman-teman yang berada dalam kesulitan, ketahuilah ada satu ayat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama, guru saya mengatakan bersama, bukan dibalik. Ya, bersama racun itu ada anti racun. Bersama kesulitan itu ada solusi. Sungguh bersama kesulitan ada solusi. Terus dibantu lagi detailnya. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain. Itu artinya fokus. Ya. Nah, setelah kita saat sungguh-sungguh itu, kepada Tuhanmu kamu berharap, bukan kepada upaya kita itu jadi sombong, teman-teman. Do the best dimanapun kita berada. Kalau ada kesulitan, pasti ada kesempatan belajar. Jadi bersama kesulitan ada jalan keluar, itu mindset self inquiry juga Bang. Wah, benar, ada kesulitan nih. Wah,
kebersamaan. Jadi kayak apa ya, kayak detektif gitu loh Bang Arif. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau ada kesulitan, wah ini di mana ya gitu, di baliknya ini apa ya gitu. Kan seru itu. Ya. Alhamdulillah ya, Quran itu luar biasa ya, dan akal kita itu juga luar biasa, hati juga luar biasa. Makasih Bang Arif. Coba dikasih konklusi sebelum kita tutup. Wah, apa ya? Jadi flow itu sebenarnya adalah ini kesadaran lah ya, tingkat kesadaran yang cukup advance gitu. Dan kita memang ya perlu melatihnya aja sebenarnya, perlu mempersiapkannya aja. Jadi flow itu adalah ketika tantangan dan kemampuan kita itu sinkron, berada pada level yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Masing-masing pas, masing-masing seimbang. Sehingga yang terjadi adalah ya kita saling apa ya, tantangan dengan kita saling mensupport. Gimana sih itu? Itu kontradiksi. Sebetulnya sama dengan statusmu di WA. Statusmu di WA apa? Stay in the state of equilibrium ya. Iya. Nah, iya, itu dia. Jadi bayangin nih, kalau kita itu kan iya, aku juga juga keinget-inget tadi. State of equilibrium. Ya. Gak sadar aku. Baru sadar baru iya, itu dia. Cuman bedanya Rip, kalau state of equilibrium itu kan kayak semesta kan. Kamu lebih ngeliat fisikanya kan. Tapi kalau ini dalam tindakan Bang Arif. Nah, itu apa? Itu yang kamu aktif. Butuhkan kan? Betul. Iya, betul aktif. Banget. Jadi saat kamu menjalankan sesuatu gagasan, flow. Nah, itu makanya tadi aku memberikan statement ketika tantangan alam semesta dan kita saling mensupport, saling support, saling bahu membahu gitu. Aneh kan? Tantangan kita membantu kita justru. Nah, itu mulai itu. Nggak paham logika. Kalau ada bahasa lainnya gini Bang Ari, berpartisipasi dalam penciptaan, berpartisipasi. Participation. Iya. Makanya bahasanya manusia itu khalifah, wakil. Iya. Oke, ini nggak ada selesainya nanti ini. Flow banget kita ini. Flow bener. Nggak flow Alhamdulillah, juga. Terima kasih ya. Flow juga adalah kemampuan untuk memberhentikan gitu, stop, gitu kan? Itu juga suatu kemampuan flow juga. Oke, itu aja. Flow sebenarnya ini bagus banget konsepnya gitu, sangat aplikatif. Jadi makanya tadi aku bilang di awal, kayaknya kita akan bahas ini tidak teoritis banget, tapi praktisnya. Karena ujung-ujungnya praksis adalah aplikasinya teori ya gitu kan, praksis itu. Nah itu ya udah, silent ketika mengaplikasikan dirinya jadi flow, harmony in active. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku terima kasih. Makasih ya teman-teman ya yang mendengarkan. Makasih Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So see you next